Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto memberikan sinyal PKS akan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju atau KIMPLES. Prabowo mengungkap saat ini seluruh pihak masih menjalin komunikasi dan berkonsultasi, bahkan dalam waktu yang tepat akan diumumkan. Jakarta, Pak. Kamera. Ya, ini terus kita terus konsultasi, komunikasi, ya. Insya Allah dalam waktu yang tepat kita umumkan. Oke? Dan pemirsa, untuk membahasnya saat ini kami sudah bersama dengan ada Bang Idrus Marham di sini. Bang Idrus, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah hadir di studio Metro TV. Kita akan membahas apakah betul ya bahwa KIMPLES ini sudah di depan mata sebetulnya, sehingga apakah wacana untuk nantinya di Jakarta itu kota kosong malahan akan menjadi sebuah kenyataan. Kemudian di luar sana juga sudah ada Wasekjen PKB Zainul Munasin. Selamat malam Pak Zainul. Assalamualaikum. Audionya belum dibuka. Selamat malam. Baik, Pak Zainul sudah bergabung. Kemudian juga ada Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Mas Burhanuddin Muhtadi. Selamat malam, Mas Burhan. Ini kiai politik. Oke, baik, semuanya sudah hadir. Mungkin saya ke Pak Zainul dulu ya. Pak Zainul, kita sudah melihat pertemuan Caimin atau Gus Imin dengan Pak Prabowo semalam. Betulkah pertemuan semalam itu mengonfirmasi bahwa PKB sudah masuk ke dalam Koalisi Indonesia Maju yang artinya bergabung dalam pemerintahan Prabowo Gibran? Sebetulnya kan tawaran dari Pak Prabowo untuk mengajak PKB bersama-sama di pemerintahan yang akan datang itu sudah disampaikan jauh hari ketika Pak Prabowo setelah ditetapkan menjadi presiden terpilih oleh KPU langsung berkunjung ke kantor DPP PKB, dan saat itu sudah disampaikan maksud dari Pak Prabowo untuk mengajak seluruh komponen politik yang ada di Indonesia ini termasuk PKB untuk bergabung dalam pemerintahan. Dan bagi PKB kita sangat berterima kasih, mengapresiasi tawaran baik dari Pak Prabowo tersebut. Soal keputusan nanti apakah kita akan bergabung di pemerintahan yang akan datang, tentu ada mekanisme pembahasan di internal yang nanti akan kita lakukan. Salah satunya nanti adalah di Muktamar PKB di Bali pada tanggal 24 dan 25. Oke. Tapi pertemuan semalam itu diinisiasi oleh siapa, Pak Zainul? Oleh Caimin yang meminta untuk ketemu dengan Pak Prabowo, atau Caiminnya diundang oleh Pak Prabowo? Ya saling cocok-cocokan aja, Mbak. Saling cocok-cocokan aja. Kan kapan hari kan PKB menggelar Mukernas dan juga Harlah. Kita mengundang Pak Prabowo hadir di Mukernas dan juga Harlah, tapi karena beliau sedang ada lawatan ke luar negeri sehingga beliau berhalangan hadir dan diwakilkan kepada Bang Sukmi Dasko. Oleh karena itu, setelah Mukernas selesai, kita berkepentingan untuk menyampaikan pandangan-pandangan dari DPW PKB seluruh Indonesia terkait agenda-agenda strategis ke depan, termasuk 5 tahun Indonesia seperti apa. Karena ada rekomendasi eksternal yang itu perlu kita sampaikan kepada pemerintahan yang akan datang. Dan kebetulan juga Pak Prabowo baru pulang dari lawatan luar negeri, tentu ada banyak oleh-oleh tentang isu-isu strategis baik di tingkat global maupun di tingkat nasional. Jadi saya kira ini dua-duanya saling cocok-cocokan. Berkolaborasi. Ya, cocok-cocokan lah istilahnya begitu. Oke. Mungkin masih susah untuk dibocorkan ya sebetulnya hasil pertemuan semalam itu seperti apa, karena sebetulnya kan kami dari media juga sudah adalah selentingan informasi bahwa sebetulnya sudah tercapai sebuah kesepakatan. Apakah boleh kami ketahui sebetulnya kesepakatan itu sudah ada ya, tinggal tunggu pengumumannya saja ya, Pak Zainul? Ya, kesepakatan yang pasti itu bahwa PKB dan Gerindra tetap ingin bekerja sama dalam bidang politik, kebudayaan, dan lain-lain ya, yang orientasinya memang untuk kepentingan bangsa dan negara. Nah, format kebersamaan itu nanti teknisnya akan dibicarakan lebih lanjut, lebih dalam gitu ya, melalui mekanisme di masing-masing internal organisasi ya. Jadi kalau misalnya ini kita sampaikan secara terbuka, tentu karena rumusan detailnya juga masih dalam proses pembahasan, tentu kita belum bisa menyampaikan itu secara lebih
detail, lebih konkret gitu. Kita lihat Oke, dinamikanya baik, nanti. baik. Masih ada waktu sampai dengan 20 Oktober kan? Oke, kalau begitu. Selain pertemuan Caimin dengan Pak Prabowo semalam, Bang Idrus, semalam juga Pak RK kembali bertemu dengan Ketua Umum Golkar ya, Pak Erlangga Hartarto. Dan betul ya, sudah diputuskan bahwa calon wakil gubernur RK itu inisialnya S. Ya, jadi begini Mbak Zil. Yang pertama yang sudah diputuskan yang pasti itu adalah RK. Karena memang semula Partai Golkar itu telah menugaskan kepada RK di 2 tempat. Yaitu Jawa Barat dan DKI. Karena Jawa Barat sudah disepakati oleh Kim mencalonkan saudara Deddy Mulyadi dari Gerindra, maka pasti RK ada di DKI Jakarta. Nah, persoalan siapa wakilnya memang ini di dalam simulasi, ya, di dalam simulasi yang menyebut S. Jadi Ketua Umum semalam itu secara guyon politik itu menyebut ada S. Nah, kalau kita menyebut S itu kan banyak sekali. Iya, ya kita sudah tahu sudah ada nama Sohibul Iman yang ditawarkan oleh PKS. Iman, ada Ahmad Saihu, kemudian bisa juga Syekh Abu Bakar sekjennya itu, bisa juga ada Susono misalkan. Ada Susono itu juga adalah. Berarti intinya dari PKS. Ya, kalau kita melihat dari situ ya. Semua 4 S yang disebutkan itu dari PKS kan tuh, Bang ada juga Idrus. misalkan dari Nasdem, dari Nasdem ada Saroni. Kemudian ada lagi. Itu harusnya AS. Bukan. Nah, ini kan bisa saja singkatan-singkatan, Mbak Zin. Nah, kalau misalkan seperti itu, ini kan sudah jelas. Artinya adalah bahwa ini pasti tinggal mengumumkan. Nah, biasanya memang dalam dialog-dialog politik itu ada guyon-guyon, lalu kemudian menjadi keseriusan. Tetapi dengan inisial S itu kan hampir sudah pasti orangnya siapa dan lain-lain. Dan tentu bocoran-bocoran yang ada yang selama ini lebih aktif. Dan kalau kita ingin realistis melihat hasil pemilu yang ada di DKI Jakarta, maka PKS adalah partai pemenang. Nah, sehingga dengan demikian kalau misalkan PKS menjadi pertimbangan utama, maka itu sangat realistis dan sangat rasional. Dan salah satu cara untuk menghargai bagaimana sebuah hasil pemilu yang kita laksanakan bersama. Jadi saya kira itu tidak ada masalah kan. Jadi kalaupun memang Kim Plus nih katakanlah slotnya mungkin hanya 1, memang pantas sewajarnya diberikan kepada PKS karena suaranya paling tinggi di DKI Jakarta. Itu yang saya katakan, itu ada sangat realistis dan sangat rasional. Ya, tetapi saya kira yang namanya politik itu, saya ingin menanggapi tadi sahabat Zainal ini bahwa ya sebenarnya Pak Prabowo dari awal itu kan ada 2 prinsip mendasar yang menginspirasi mengapa pernyataannya ketika segera setelah ditentukan sebagai presiden terpilih itu mengajak semua pihak, utamanya pimpinan-pimpinan partai untuk bersama-sama. Ya, ini kan mengajak, kenapa? Jadi prinsipnya adalah bahwa memang dalam rangka untuk melaksanakan prinsip demokrasi Pancasila yang berasaskan pada kekeluargaan dan gotong royong. Jadi harus diajak semua. Nah, kalau diajak semua lalu mereka mau, alhamdulillah. Kalau tidak kan artinya bukan salah Pak Prabowo lagi. Karena Pak Prabowo dengan pemahamannya terhadap konsep demokrasi Pancasila adalah asas kekeluargaan, asas kegotong royongan dan harus diajak, semua sudah diajak. Dan pada waktu itu Mbak Silvi, kita kan masih ingat yang secara serta-merta merespon secara positif adalah Ketua Umum DPP Nasdem Bang Surya Paloh memberikan ucapan selamat, kemudian dilanjutkan dengan pertemuan. Dan saya punya keyakinan dengan pertemuan-pertemuan yang ada itu sangat produktif untuk bersama-sama. Karena ada ikatan kekitaan, ada semangat yang sama dan lain-lain. Dan juga PKB ketika itu juga ada respon yang bagus. Lalu kemudian ada saling kunjung-mengunjungi. Berarti PKS, PKB itu akan masuk ke dalam Kim? Jadi Kim Plus? Ya, jadi bukan Kim Plus lagi. Kalau sudah masuk itu sudah Kim. Jadi Kim Plus ini karena memang belum resmi. Kalau nanti pada saatnya sudah resmi, itu sudah Kim. Mau lama, mau baru, sudah Kim, satu kesatuan. Dan tentu hak-hak dan kewajiban untuk mengamankan Kim ke depan yang lebih produktif harus sama-sama. Oke, yang Bang Idrus ketahui PKS dan PKB sudah masuk ya ke dalam Kim? Ya, informasi yang ada. Dan ini kan teman-teman semua. Ya, informasinya begitu sudah masuk. Teman-teman semua, dan saya kira sinyal-sinyal yang ada, sahabat Zainal tadi sudah mengatakan bahwa sudah ada saling kunjungi, tinggal formatnya seperti apa. Kalau format itu masalah teknis. Dan tentu juga nanti akan terkait dengan bagaimana distribusi kader masing-masing anggota Kim secara berkeadilan, secara proporsional dan secara profesional, Basil. Saya kira itu yang penting. Baik, Mas Burhan, kalau Anda membaca konstelasi politik hari ini, apakah sudah dipastikan per hari ini bahwa Kim Plus itu sudah terbentuk dengan tambahan setidaknya yang kita lihat PKS katanya, kemudian juga PKB yang sudah ada pertemuan Caimin dengan Prabowo semalam. Nasdem juga dong, Basil. Jangan lupa. Ya, sebenarnya Kim Plus ini soal waktu. Yang masih belum pasti adalah plusnya ini siapa saja.
Apakah PKB, Nasdem, PKS, atau sekalian plus PD Perjuangan? Dan apakah itu mungkin? Secara politik mungkin. Pertama, karena desain multi partai sistem plus presidensial kita, itu memungkinkan partai pindah ke lain hati dengan sesuka hati. Yang kedua, karena karakter Pak Prabowo sendiri, yang membuka dengan lebar-lebar buat masuknya partai-partai lain untuk bersama dalam pemerintahan ke depan. Nah, saya sebut yang belum pasti plusnya siapa saja, karena bisa saja kerjasamanya di tingkat nasional plus lokal dalam konteks pilkada, atau kerjasamanya hanya di tingkat lokal, tetapi dalam konteks koalisi nasional untuk menopang Prabowo Gibran, belum tentu partai tersebut diajak dalam desain koalisi mendatang. Misalnya PKS. PKS mungkin saja diajak dalam konteks pilkada terutama di wilayah strategis, tapi belum tentu ya masuk dalam skenario koalisi nasional terutama direpresentasikan di kabinet. Jadi bisa juga dua-duanya. Jadi ini yang menurut saya sedang kita saksikan. Saya sendiri berharap sebenarnya koalisi itu tidak mengorbankan satu esensi demokrasi yang paling mendasar, yaitu adanya persaingan. Jadi literatur demokrasi dimanapun itu menyebut fungsi demokrasi yang paling krusial adalah persaingan. Dan kalau misalnya koalisi itu, kesepakatan itu ditempuh dengan menumpuk semua kekuatan ke dalam pemerintahan dan mematikan persaingan, maka demokrasi itu hilang esensinya. Dan potensi itu ada sekarang. Ya, makanya saya termasuk orang yang berharap, terutama dalam konteks jangka pendek, yaitu pilkada, itu jangan sampai masyarakat disuguhi kotak kosong. Karena itu artinya mematikan fungsi persaingan. Ya. Dan ini kegagalan partai politik. Karena partai politik di mana-mana justru menghadirkan persaingan dengan menyodorkan kadernya masing-masing. Dan aneh, ada calon yang elektabilitasnya tertinggi, tiba-tiba tidak mendapatkan tiket. Dan justru RK yang nomor 3 diusung rame-rame. Itu baru kali pertama dalam sejarah Republik ini. Dan menurut saya ada sesuatu ya yang terjadi sehingga Anies, saya sendiri tidak pernah mendukung dia, ya. Tetapi untuk kepentingan demokrasi, dia harus mendapatkan tempat dan kesempatan untuk berlaga. Dan sayangnya ada potensi dia tidak mendapatkan kesempatan berlaga, meskipun elektabilitasnya paling tinggi. Jadi menurut saya berilah kesempatan dia berlaga dan kalahkan ia di kotak suara. Dan itulah ya cara paling ksatria dan demokratis dalam rangka menciptakan iklim demokrasi yang beradab. Apakah demi menciptakan iklim demokrasi yang sehat, kemudian menghadirkan persaingan, makanya Caimin semalam Pak Zainul mendatangi Pak Prabowo, apakah untuk meminta restu supaya ada lawan RK di Jakarta? Boleh dijawab nanti, kita jeda terlebih dahulu pemirsa. Prime Time News akan kembali sesaat lagi. Oleh karena itu, saya kira untuk Pak Dasko khususnya dan Gerindra, ajak-ajaklah PKS. Jangan coba sekedar ngajak Nasdem dan PKB. PKS ditinggalkan sendirian. Makanya nih Bang Surya, Gus Ami ini juga rupanya takut. Makanya tempat duduk saya dipisahkan sebelah sana. Kembali lagi di Prime Time News, pemirsa. Saya kembali ke Wasekjen PKB, ada Pak Zainul. Pak Zainul, benarkah sebetulnya pertemuan Caimin dengan Pak Prabowo semalam itu untuk meminta izin atau apalah istilahnya ya, restukah supaya dari PKB itu bisa menghadirkan lawan tanding RK di Jakarta? Tidak sampai sejauh itu Mbak Sita. Jadi Mbak Zilvia ya, tidak sampai sejauh itu karena pembicaraan kita itu lebih ke makro politik ya. Kerjasama PKB dengan Gerindra itu dirumuskan dalam bentuk-bentuk yang sifatnya substantif. Kalau yang sifatnya opsional dan lebih rigid di pilkada tentu itu tidak menjadi materi pembicaraan yang disampaikan oleh Pak Muhaimin dengan Pak Prabowo. Itu nanti urusannya dengan teman-teman di level des pilkada.
Nah, tapi prinsipnya bahwa eh, terkait dengan pilkada, PKB pasti akan melihat potensi kemenangan kandidat itu seberapa. Tapi sebelum itu, sebelum soal elektabilitas yang tadi disampaikan oleh Bang Burhan, yang lebih penting lagi adalah bisa berangkat atau enggak, kendaraan politiknya cukup ataukah tidak, kan gitu. PKB contoh misalnya di DKI, misalnya ini contoh saja ya, kursi PKB hanya 10, nggak mungkin PKB bisa berlayar sendiri, butuh koalisi dengan partai yang lain. Nah, dalam konteks ini tentu PKB akan melihat dinamika dari partai-partai yang lain, dinamika dari kandidat yang lain, apakah mereka mendapatkan dukungan yang cukup untuk bisa berlayar. Ketika kemudian ada satu kandidat yang potensi berlayarnya kecil, kan tidak mungkin PKB kemudian mempertahankan pada posisi satu kandidat saja. Walaupun kita 10 kursi, tapi PKB kan tentu tetap ingin ikut pilkada. Nggak mungkin dong kemudian PKB absen dalam pilkada hanya gara-gara mempertahankan satu kandidat yang potensi untuk berlayarnya itu kecil, kan gitu. Saya tidak perlu, ini contoh saja misalnya. Akan beda misalnya kemudian di daerah-daerah lain. Jawa Timur misalnya, PKB punya kursi yang cukup untuk berangkat sendiri. Di Jawa Tengah kursi kita cukup signifikan. Tentu cara kita memperlakukan pilkada, cara kita untuk melihat kandidat akan sangat dinamis. Kalau begitu Pak Zainul, apakah itu artinya sekarang kan RK sudah cukup nih diusung beberapa partai lewat Koalisi Indonesia Maju? Karena RK sudah punya tiket, apakah dari PKB juga akan bergabung untuk mengusung RK di Jakarta? Kalau sampai hari ini hasil penjaringan PKB terkait dengan Pilkada DKI yang dilakukan oleh DPW PKB DKI kan yang teratas Mas Anies Baswedan, ya hari ini, dan itu sampai sekarang proses pematangan itu masih di level DPW. Di DPP PKB karena hasil penjaringan belum dikirim ke kita secara formal, tentu kita belum bisa mengambil langkah-langkah. Itulah Masih kenapa belum di goyah ke tahapan RK? pilkada, ya Masih belum goyah ke RK? masih belum ada yang goyah karena memang kita belum mengambil sikap. Karena apa? Karena proses penjaringan Pak Anies itu masih di level tahap 1 dalam tahapan pilkada kita. Kan kita itu ada penjaringan, nanti ada UKK, baru kemudian ada penetapan, kan begitu. Ini baru di level penjaringan. Kalau sudah level serius nanti di UKK, diuji kelayakan dan kompetensi. Nah, sekarang Mas Anies pun sampai hari ini belum pada level UKK, kan gitu. Jadi kita belum bisa mengambil sikap karena dinamika yang ada masih harus kita lihat ke depan sampai Belum dengan bisa tanggal mengambil sikap, 20. apakah karena juga masih membangun komunikasi dengan PDI Perjuangan untuk berkoalisi di Jakarta, Pak Zainul? Kita buka semua komunikasi. Dengan PDI kita buka komunikasi. Dengan PSI, Mas Kaisang kemarin waktu berkunjung ke DPP PKB juga kita buka komunikasi. Dengan Perindo, dengan Golkar, Bang Idrus, dan saya kira teman-teman yang lain juga kita masih terus buka komunikasi. Nggak ada yang kita tutup komunikasinya. Semuanya masih berlangsung sangat terbuka, cair, dan nanti pasti pada waktunya kita akan memutuskan. Gitu. Oke. Mas Burhan, kalau kita tanya ke perwakilan dari PKB atau bahkan PKS sekarang mungkin belum mau sepenuhnya jujur ya soal bagaimana sebetulnya peta politik hari ini untuk Jakarta. Tapi kalau yang dari Anda analisa, Mas Burhan, apakah sebetulnya komunikasi itu, bandul politik itu memang masih sangat dinamis atau sekarang sudah mulai terlihat polanya seperti apa dan ini akan mengerucut betul-betul ke Kimples dan akan terjadi kota kosong di Jakarta? Ya, kemungkinan itu besar. Ya, tadi nama S yang disebut sebagai calon pendamping RK itu SS yang mengarah kepada PKS. Ya. Ahmad Sahroni itu, Bang Idrus, itu AS, bukan S. Jadi yang jelas kemungkinan besar memang Suswono, ya, nama yang akan disandingkan dengan RK. Dan memang PKS menjadi sangat krusial perannya. Satu, karena basis konstituen PKS itu overlap dengan Anies. Jadi kalaupun toh Anies dapat tiket, kalau PKS bisa diajak mendukung RK, itu pukulan telak buat Anies. Jadi sebenarnya RK atau partai-partai pendukungnya nggak perlu khawatir. Jadi kalaupun toh Anies maju, saya kira dengan dukungan PKS berat buat Anies untuk menang. Tapi jangan dikalahkan sebelum dia berlaga.
Itu poin saya begitu. Yang kedua, peran PKB itu menurut saya lebih krusial karena kalau misalnya PKB tidak mendukung Anies, maka kemungkinan terjadinya kotak kosong besar karena hanya PDI Perjuangan saja satu-satunya partai yang tersisa, dan itu pun tidak cukup kursinya. Jadi peran PKB di sini adalah krusial dalam rangka apakah jadi atau tidak kotak kosong itu berlangsung. Kalau PKB ikut PDI Perjuangan, kemungkinan besar kita punya 2 calon. Tapi kalau PKB bergeser ke koalisi Kim Plus, maka kemungkinan kita hanya menghadapi 1 calon ya, di kotak suara. Nah itu. Nah yang terakhir, karena potensi kotak kosong itu besar, Zilvia, menurut saya harus ada terobosan khusus dari PKS dan PDI Perjuangan. Dan ada komitmen dari Anies. Saya termasuk menyalahkan dia, kenapa dia tidak mempersiapkan jalur perseorangan. Ya. Tetapi karena sudah berlangsung proses tahapan perseorangan, ada cara yang harus dilakukan Anies, yaitu masuk partai. Jadi jangan mau enaknya saja mendapatkan dukungan dari partai tanpa berkeringat ke dalam. Dan itu satu-satunya cara buat Anies untuk mengunci dukungan partai di Jakarta agar bisa berlaga. Entah ke PKS, dan ini saran dari Ahmad Khairuddin, Ketua DPW PKS. Kalau Anies masuk ke PKS, kemungkinan PKS akan mempertimbangkan untuk mendukung Anies. Tinggal mencari wakilnya. Nah, wakilnya mungkin tidak harus Sohibul Iman. Kalau misalnya Anies masuk sebagai kader PKS, wakilnya bisa dari PDI Perjuangan. Atau yang kedua, paketnya tetap Anies Sohibul Iman, tetapi PDI Perjuangan mengorbankan diri untuk mendukung pasangan ini, meskipun tidak mendapatkan jatah baik sebagai cagup atau cawagup. Nah, dengan cara seperti ini, demokrasi lokal kita akan terjaga. Minimal masyarakat kita tidak disodori kotak kosong, Bang Idrus. Karena prinsip demokrasi itu manusia lawan manusia, bukan manusia lawan kotak seng. Nah ini harus langsung ditanggapi itu. Jadi gini, Pak Kiai, jadi dukun politik pertama masalah elektabilitas. Saya mungkin kita beda melihat di sini. Kalau Mas Anies mendapatkan elektabilitas lebih tinggi itu wajar. Ya, Mas Anies itu adalah mantan calon presiden, kemudian juga mantan gubernur DKI Jakarta. Itu elektabilitasnya sekarang ya sekitar 30-an, 29 dan lain-lain. Tidak lebih dari itu. Sementara RK itu belum apa-apa sudah ada 10 lebih. Artinya adalah bahwa memang RK ini sebagai kader Golkar terbaik itu sellable, memiliki nilai jual tinggi. Belum dijual saja sudah dibeli. Nah, sehingga dengan demikian maka kita punya keyakinan dengan melepas RK di DKI Jakarta itu adalah kompetitif, dan kita punya keyakinan kalau hanya sekedar kemampuan dan tentang bagaimana prestasi-prestasi politik yang ada di Jawa Barat, saya kira itu cukup menjadi modal untuk mengalahkan siapapun di DKI Jakarta. Itu argumen soal elektabilitas. Nah, kemudian, soal kota kosong. Kemudian yang kedua begini Mbak Silvi, bahwa siapapun yang mau masuk di dalam kompetisi pilkada, ini semua partai mau menang. Pilihan-pilihan politik, kalkulasi-kalkulasi yang didukung itu mau menang, tidak ada di antara partai yang mendukung dan itu sudah kalah. Nah, dengan hitung-hitungan tadi misalkan bahwa RK memiliki peluang yang sangat besar untuk menang di DKI Jakarta, apalagi tadi kalau kita melihat bagaimana pemetaan pemilih yang ada, maka pasti partai-partai akan memilih RK. Apalagi di situ ada koalisi Indonesia Maju. Nah, artinya adalah kalau koalisi Indonesia Maju dengan dukungan partai besar dan bergerak seluruh potensi partai itu ke bawah, apalagi misalkan caleg-caleg yang ada kemarin ini punya tim masing-masing dan bergerak untuk memanfaatkan jaringannya, saya kira sangat efektif untuk memenangkan. Nah, artinya adalah bahwa bukan kotak kosong, dan kotak kosong itu tidak haram saya kira, dan sejak tahun 2015 ya Pak dukung politik ini Pak Kiai Muhtadi ini, itu sudah banyak sekali kotak kosong yang terjadi, termasuk di Jawa Tengah. Bagaimana misalkan di Semarang tahun 2020 juga kotak kosong, di Pati kotak kosong, di Makassar kotak kosong.
Dan di Makassar adalah pengalaman bahwa justru kotak kosong yang menang. Nah di sini sebenarnya adalah justru diuji kepada rakyat. Mau satu calon, mau dua calon. Kalau memang tidak suka calon pertama, ya udah, jangan pilih yang lain. Sehingga dengan demikian ada regulasi. Nah persoalannya di sini saya kira yang Bang Idrus, sayang sekali waktu kita sudah habis saya kira ini. begini, supaya KPU segera menyikapi bagaimana sejatinya regulasi yang kita terapkan apabila ada katakanlah kotak kosong ya, tapi yang paling tepat adalah calon tunggal. Ya calon tunggal itu artinya silakan kepada rakyat. Oke, masih panjang ini, masih dinamis ya. Nanti kita akan pantau lagi. Sayang sekali Bapak-bapak waktu kita sudah habis. Terima kasih Mas Burhan, Bang Idrus dan juga Pak Zainul. Terima kasih sudah hadir di Prime Time News hari ini.